Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya ya, dan berjumpa lagi dengan saya Neni. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman menanam tanaman hias lili Paris yang juga dikenal dengan sebutan spider plant karena bentuk daunnya mirip rumput yang melengkung seperti kaki laba-laba. Daunnya juga unik, terdiri dari garis hijau dan garis putih. Di rumah saya sebenarnya saya sudah punya 2 pot tanaman hias lili Paris. Satu saya gantung di pagar dan yang satu lagi yang ini saya gantung di bawah kanopi garasi. Nah, suatu hari saya menemukan ada sulur-sulur dari bunga lili Paris ini yang kering dan layu. Nah, kering seperti ini teman-teman. Lalu saya cek kenapa ya. Ternyata si sulur-sulur ini patah. Jadi dia tetap masih menempel tetapi patah. Dan anak-anak yang ada di bawahnya juga otomatis ikut layu karena air dan nutrisi yang seharusnya sampai ke bawah sini tidak bisa diteruskan, tidak bisa sampai. Akhirnya layu dan kering seperti ini. Akhirnya saya potong, saya gunting, dan tadinya saya mau buang, tapi saya tiba-tiba punya ide. Bagaimana kalau saya coba propagasi di air dulu, siapa tahu bisa segar lagi, bisa tumbuh lagi, dan nanti akan saya pindahkan ke media tanam biasa. Nah, ini teman-teman, anak-anak lili Paris yang tadi saya potong, saya gunting, saya pisahkan dari induknya. Dan lumayan banyak juga ya. Nih, keringnya sudah kering banget. Dan saya mau bereksperimen, mau propagasi di air. Saya sudah siapkan wadah berisi air. Dan nanti anak-anak lili Paris ini akan saya propagasi di air. Akan saya diamkan beberapa hari, mungkin 1 minggu. Dan setelah itu nanti kita lihat apakah akan berhasil. Nah, ini saya gunting dulu satu persatu, sulur-sulurnya yang kering juga saya gunting karena nanti pada saat dimasukkan ke wadah berisi air ini sulurnya tidak perlu ikut dimasukkan juga. Ini saya gunting satu persatu. Sampai semuanya terpotong dari sulur-sulurnya. Dan setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang sudah tersedia tadi. Pastikan bahwa bagian bawahnya terendam dan diatur juga sedemikian rupa supaya tidak acak-acakan. Nah, ini saya sudah menyiapkan propagasi air ini di dalam 3 wadah. Dan 3 wadah ini cukup menampung semua anak-anak lili Paris yang tadi dipotong. Dan ini sudah rapi dimasukkan ke dalam wadah berisi air tadi. Lalu akan saya simpan di tempat yang teduh. Dan disinilah saya menyimpannya cukup teduh karena di bawah rak pot bunga yang di atasnya ada pot bunga dan bisa menaungi wadah air ini supaya tidak kena cahaya matahari langsung.
Dan tara, inilah lili Paris yang sudah saya propagasi di air selama 10 hari. Ini adalah hari ke-10 setelah sebelumnya saya mempropagasinya di air. Nih, lihat teman-teman. Akarnya sudah panjang, daunnya pun sudah kembali segar, kembali berwarna hijau. Dan ini sudah siap untuk kita pindahkan ke media tanam tanah. Tadinya saya mau menunggu seminggu saja, tapi ternyata belum ada waktu. Jadi baru setelah 10 hari saya siap mengeceknya dan ternyata sudah seperti ini. Eksperimen saya berhasil ternyata teman-teman, bahwa untuk lili Paris yang sudah sedemikian keringnya seperti tadi, kalau dipropagasi di air itu bisa bagus lagi. Dan ini akan saya pindahkan ke media tanah biasa. Tadinya saya kan cuma eksperimen, tetapi sayang juga ya, sudah berakar, sudah bagus lagi, masa dibuang begitu saja, sudah menunggu lama juga kan. Apa salahnya kita tanam lagi deh. Dan saya pindahkan ke media tanam. Kebetulan juga di rumah kan ada pot nganggur, satu pot gantung, satunya lagi pot biasa. Nah ini teman-teman, setelah saya pindahkan ke media tanam tanah, yang satu di pot gantung, satunya di pot biasa. Jadi kalau di rumah teman-teman juga ada bunga lili Paris yang sulur-sulurnya patah dan bunga-bunga anak-anaknya di bawahnya kering, kalau memang mau menanamnya kembali bisa kok dipropagasi dulu aja di air. Setelah itu, setelah akarnya banyak, baru dipindahkan ke media tanah. Semoga tayangan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat sebelum dan sesudah lili Paris ini dipropagasi di air. Mereka kemudian berakar, lalu tumbuh dan segar kembali, padahal sebelumnya sekering ini sudah hampir-hampir mati dan sangat-sangat kering, sangat-sangat layu. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.